Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hardware dan software. Hardware. Pengertian hardware. Hardware secara umum adalah sekumpulan komponen fisik pada komputer yang bertugas menyusun perangkat komputer supaya komputer bisa berfungsi seperti seharusnya. Hardware bisa juga disebut dengan perangkat fisik komputer yang bisa disentuh. Isi dari hardware berkaitan dengan sistem kerja komputer. Hardware sangat penting untuk komputer. Jika tidak ada hardware, maka komputer tidak bisa digunakan seperti seharusnya. Jenis hardware pada komputer. 1. Proses device adalah perangkat yang mengelola dan memproses data pada komputer. Proses device juga disebut dengan otaknya komputer, karena menjadi proses device menjadi proses yang sangat penting dalam proses menginputkan dan memasukkan data. Contoh, proses device adalah CPU, VGA, RAM, dan lain-lain. 2. Hardware input adalah perangkat yang digunakan memasukkan data ke komputer. Data yang telah dimasukkan menggunakan hardware input akan diolah melalui suatu proses. Jenis perangkat yang digunakan menginput dan mengontrol data ke dalam komputer. Ada banyak jenis, contohnya keyboard, mouse pen, scanner, disk drive, talkback, dan juga joystick. 3. Hardware output adalah perangkat keras yang ada di komputer yang berguna untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input yang berasal dari hardware input yang sudah melewati proses dari hardware proses. Contoh dari hardware output adalah monitor, speaker, dan printer. Selain 3 jenis hardware yang tadi disebut, masih ada perangkat lain yang penting di dalam komputer, yaitu perangkat tambahan yang berguna untuk membantu komputer untuk menjalankan perintah dari penggunanya. Contoh hardware dari perangkat tambahan adalah hardware yang berguna untuk menyambungkan jaringan internet. Perangkat lainnya yang sering digunakan pada komputer yaitu perangkat menyimpan atau storage. Perangkat tersebut disebut juga dengan hard disk, yang berfungsi untuk menyimpan segala jenis data, file, dan jenis berkas di dalam komputer. Proses atau GPU atau Central Processing Unit. CPU sebagai pengendali proses kerja dari komputer dan dibantu oleh komponen lainnya. CPU berfungsi sebagai mengatur semua instruksi program yang ada pada komputer, dan juga untuk tempat mengolah segala aktivitas yang terjadi di dalam komputer. CPU juga sering disebut sebagai otaknya komputer. Power supply. Power supply berfungsi untuk mengubah tegangan dari AC ke DC. Lalu penyuplai tegangan tersebut ke komponen yang dibutuhkan arus dan juga tegangan listrik. Hard disk. Fungsi dari hard disk adalah sebagai booting pada komputer, media penyimpanan data yang berukuran sangat besar dan berguna untuk menyimpan data yang sangat banyak di sana, serta media penyimpanan operation system yang digunakan pada komputer. Motherboard. Motherboard mempunyai fungsi untuk mengendalikan dan menghubungkan semua elemen utama yang ada di dalam komputer atau perangkat digital, CPU, keyboard, memori, kartu video, dan hard disk drive. Berkomunikasi serta berhubungan satu dengan yang lainnya melalui motherboard. Firmware yang berada di motherboard berguna untuk mengkoordinasi dan mengendalikan semua fungsi dasar untuk menjalankan komputer. Sound card. Sound card memiliki 4 komponen utama yang dapat menerjemahkan digital dan analog. Fungsi dari sound card yaitu untuk mengolah semua jenis data yang berupa suara atau video
dan juga untuk menghubungkan dari output audio ke speaker dan juga menghubungkan input suara dari komputer melalui mikrofon. GPU dan VGA card atau video adapter. GPU atau VGA card atau video adapter yang berguna untuk menghubungkan proses grafis dengan peralatan output yang berupa monitor untuk memaksimalkan fungsi layar agar bisa menampilkan grafis dengan kualitas dan resolusi warna terbaik. Agar bisa menampilkan grafis dengan kualitas dan resolusi warna yang terbaik, GPU atau VGA card juga bisa mempercepat cara kerja software operation Windows. Monitor LCD, LED, tabung atau CRT. Monitor komputer yaitu adapter layar yang menampilkan informasi yang telah diolah oleh komputer. Kartu video. Monitor mempunyai fungsi layar termasuk menyalakan dan mematikan tampilan, kontras, mengontrol kecerahan, dan posisi video informasi yang dihasilkan. Casing. Casing atau pelindung disebut juga dengan otak pembungkus yang berguna untuk meletakkan komponen hardware. Pemrosesan yang berfungsi untuk melindungi komponen hardware dari segala gangguan dari luar. Casing tersebut juga disebut dengan CPU. Fungsi dari casing yaitu sebagai tempat untuk meletakkan komponen hardware seperti floppy disk, power supply, motherboard, DVD ROM, dan CD ROM. Keyboard. Keyboard adalah perangkat utama yang digunakan untuk memasukkan sebuah teks. Keyboard biasanya berisi kunci angka, huruf, dan karakter khusus, juga tombol untuk fungsi tertentu. Keyboard disambungkan ke komputer menggunakan kabel atau sambungan nirkabel. Mouse dan touchpad. Mouse yaitu perangkat input genggam hardware yang berguna untuk mengontrol kursor di GUI yang bisa bergerak, dan juga untuk memilih text file, icon, dan juga folder. Speaker dan handset. Speaker dan handset mempunyai fungsi untuk mengeluarkan proses sinyal elektrik di dalam bentuk audio atau suara. Biasanya speaker dan handset juga berperan penting untuk memunculkan suara atau audio notifikasi pada komputer. Software. Pengertian software. Software atau perangkat lunak, kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software ini tidak bisa disentuh. Perangkat lunak dalam penggunaannya dapat diklasifikasikan menjadi 5 macam, yaitu 1. Sistem operasi atau operasi sistem. 2. Program utilitas atau utilities program. 3. Program aplikasi atau aplikasi program. 4. Program paket atau package program. 5. Bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak. 1. Software system. A. Sistem operasi. Perangkat sistem operasi merupakan bagian terpenting di dalam menjalankan suatu perangkat komputer. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani antara pengguna dan perangkat keras. Ada beberapa jenis sistem operasi, diantaranya Windows, DOS, Linux, dan sebagainya. Saat ini untuk komputer jenis PC banyak menggunakan sistem operasi Windows. B. Program bantu atau utility. Merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi seperti yang dijelaskan di atas, seperti antivirus, defragmenter, format disk, dan sebagainya. C. Bahasa pemrograman. Merupakan suatu aplikasi
yang berguna mengonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Sebagai contoh bahasa program yaitu PHP, Java, C++, dan sebagainya. 2. Perangkat lunak aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolah kata, lembar kerja, presentasi, pengolahan halaman web, hingga perangkat media player dan sebagainya. A. Pengolahan kata atau word processor berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi, surat menyurat. Contoh, WordStar, Microsoft Word, Ami Pro, dan WordPerfect. B. Pengolahan kata atau spreadsheet berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. Contoh, Lotus 123, Quad Pro, Microsoft Excel, Symfony, SuperCalc. C. Pengolahan data berfungsi untuk melakukan pengolahan data. Data tersebut dapat berupa angka, kata, atau gabungan angka dan kata. Contoh, DBase, Pokédex, VocPro, Clipper, Microsoft Access, VisualFox Pro, Paradox, dan lain sebagainya. D. Multimedia. Contoh aplikasi multimedia adalah Winemap, Audio Pro, atau memutar musik berformat MP3 atau CD audio, kemudian Real Player, Sync, atau Jack audio yang dapat menggunakan untuk menonton film atau VCD. E. Komunikasi dan internet. Untuk melakukan komunikasi antar komputer, antara dua komputer atau lebih, contohnya adalah SlatLink, PC Anywhere, Popcom Plus. Aplikasi internet yang umum digunakan adalah untuk browsing, email, chatting, dan messenger seperti Internet Explorer, Opera, MIRC, ISK, dan lain-lain. F. Pendidikan dan game. Software untuk membantu memahami sesuatu pelajaran banyak dikemas dalam bentuk game dengan tujuan agar tidak membosankan. Contohnya adalah PC Globe, Bodyworks, Sensi, Adventure, Reader Rabbit, dan lain-lain. G. Perencanaan gambar. Aplikasi yang bersifat khusus diantaranya untuk membantu pekerjaan engineering seperti AutoCAD, gambar atau struktur, Proto, gambar rangkaian elektronik, MATLAB, pemrosesan atau visualisasi persamaan matematis, Photoshop, pengolahan gambar, dan Flash untuk membuat halaman web, dan lain-lain. Antivirus. Software untuk membasmi virus dari perangkat penyimpanan komputer, contoh McAfee, Norton Antivirus, Panda, dan lain-lain. Virus adalah software yang dibuat untuk merusak data atau program komputer, contohnya PC, Brain, Hacker, MyHeart, Epson, Bagley, MyDOM, dan lain-lain. Baik, sekian informasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya bermaaf. Allahumma fiqil aqob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.